Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian menatap langit malam dan melihat bintang jatuh? Sebenarnya, banyak dari apa yang kita sebut bintang jatuh itu adalah meteor. Tapi terkadang, ada tamu istimewa yang melintas di tata surya kita, yaitu komet. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kosmik untuk mengupas tuntas apa itu komet, bagaimana sejarah penemuannya, dan dari mana asal-usul benda langit yang menakjubkan ini. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menjelajahi salah satu misteri paling memesona di alam semesta. Jadi, apa sebenarnya komet itu? Bayangkan sebuah bola salju raksasa yang kotor terbang di luar angkasa. Itulah gambaran sederhana dari sebuah komet. Para astronom sering menyebutnya bola salju kotor karena komet pada dasarnya adalah gumpalan es, debu, dan batuan beku yang tersisa dari pembentukan tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Inti komet atau nukleus terdiri dari es air, metana, amonia, dan karbon dioksida beku yang bercampur dengan partikel debu dan batuan. Ukurannya bisa bervariasi dari beberapa ratus meter hingga puluhan kilometer. Saat komet ini berada jauh dari matahari, di dinginnya luar angkasa, ia hanya terlihat seperti batu gelap yang membeku. Tapi, keajaiban terjadi saat orbitnya membawanya mendekati matahari. Panas dari matahari mulai menguapkan es di permukaan komet. Proses ini yang disebut sublimasi melepaskan gas dan debu yang membentuk atmosfer sementara di sekitar inti komet. Atmosfer raksasa yang bercahaya ini disebut koma. Koma ini bisa membentang hingga ratusan ribu kilometer, membuatnya tampak lebih besar dari planet. Inilah yang membuat komet terlihat seperti bola kabur bercahaya di teleskop kita. Nah, yang paling ikonik dari komet tentu saja adalah ekornya. Angin matahari, yaitu aliran partikel bermuatan dari matahari, mendorong gas dan debu dari koma, membentuk dua jenis ekor yang spektakuler. Pertama, ada ekor debu. Ekor ini terdiri dari partikel debu yang lebih berat, yang sedikit melengkung, mengikuti jalur orbit komet, dan memantulkan cahaya matahari, sehingga tampak berwarna putih kekuningan. Kedua, ada ekor ion atau ekor gas. Ekor ini terbuat dari gas yang terionisasi oleh radiasi ultraviolet matahari. Karena partikelnya sangat ringan, ekor ini selalu menunjuk lurus menjauhi matahari, tidak peduli ke arah mana komet bergerak, dan seringkali tampak berwarna kebiruan karena emisi cahaya dari ion karbon monoksida. Sekarang, mari kita mundur ke masa lalu. Jauh sebelum kita punya teleskop canggih, komet sudah menjadi bagian dari cerita dan mitos manusia. Bagi peradaban kuno, kemunculan komet di langit sering dianggap sebagai pertanda. Ada yang menganggapnya sebagai pertanda buruk, seperti datangnya bencana, perang, atau kematian seorang pemimpin. Tapi, ada juga yang melihatnya sebagai pertanda baik atau pesan dari para dewa. Orang Babilonia dan Tiongkok kuno adalah beberapa peradaban pertama yang mencatat pengamatan komet secara sistematis. Mereka melacak pergerakannya di antara bintang-bintang, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya benda itu. Pemahaman kita tentang komet mulai berubah drastis selama era Renaissance. Seorang astronom Denmark bernama Tycho Brahe pada tahun 1577 mengamati komet besar dan menggunakan paralaks untuk membuktikan bahwa komet bukanlah fenomena atmosferik seperti yang diyakini Aristoteles, melainkan objek langit yang berada jauh di luar angkasa, lebih jauh dari bulan. Ini adalah sebuah revolusi dalam pemikiran astronomi. Halley dengan berani memprediksi bahwa komet ini akan kembali lagi pada tahun ke-1758, meskipun Halley sendiri tidak hidup cukup lama untuk melihatnya. Prediksinya terbukti benar. Komet itu muncul tepat sesuai jadwal.
Dan untuk menghormatinya, komet tersebut dinamai komet Halley. Penemuan ini membuktikan bahwa komet adalah anggota tata surya yang terikat. Oleh gravitasi matahari dan memiliki orbit yang bisa diprediksi, sama seperti planet. Komet Halley yang kembali setiap 76 tahun sekali telah menjadi komet paling terkenal dalam sejarah dan telah diamati oleh manusia selama berabad-abad. Bahkan mungkin tercatat dalam permadani Beer yang menggambarkan penaklukan Norman di Inggris pada tahun ke-1066. Lalu, dari mana asal semua komet ini? Para ilmuwan percaya bahwa komet berasal dari dua wilayah utama di tata surya kita. Pertama adalah sabuk Kuiper, sebuah piringan es raksasa yang berada di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper adalah rumah bagi jutaan benda es, termasuk planet kerdil seperti Pluto. Komet yang berasal dari sini biasanya memiliki periode orbit yang pendek, kurang dari 200 tahun. Mereka disebut komet periode pendek. Gravitasi dari planet-planet raksasa seperti Neptunus terkadang bisa menendang salah satu benda di sabuk Kuiper ini ke orbit baru yang membawanya lebih dekat ke matahari. Sumber kedua, dan yang jauh lebih besar, adalah awan Oort. Bayangkan, sebuah cangkang bola raksasa yang menyelimuti seluruh tata surya kita, membentang hingga jarak yang sangat-sangat jauh. Mungkin seperempat jarak ke bintang terdekat Proxima Centauri. Awan Oort ini diperkirakan mengandung triliunan inti komet. Komet yang berasal dari sini disebut komet periode panjang Karena butuh ribuan, bahkan jutaan tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Gangguan gravitasi dari bintang lain yang lewat, atau bahkan dari galaksi Bima Sakti itu sendiri, dapat mengganggu salah satu komet di awan Oort dan mengirimkannya dalam perjalanan panjang menuju matahari. Komet bukan hanya objek yang indah untuk dilihat, tapi juga kapsul waktu kosmik yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan, karena mereka terbentuk di bagian terluar tata surya yang dingin. Materi di dalamnya sebagian besar tidak berubah sejak awal pembentukan tata surya. Dengan mempelajari komposisi komet, para ilmuwan bisa mendapatkan petunjuk berharga tentang kondisi awal tata surya kita. Misi luar angkasa seperti Rosetta dari European Space Agency yang berhasil mendaratkan wahana Philae di komet 67P telah memberikan kita data yang luar biasa tentang komposisi es dan senyawa organik di komet. Beberapa teori bahkan menyatakan bahwa komet mungkin memainkan peran penting dalam munculnya kehidupan di bumi. Komet kaya akan air dan senyawa organik kompleks seperti asam amino yang merupakan blok bangunan kehidupan. Ada kemungkinan bahwa di masa awal bumi, tabrakan dengan komet-komet ini mungkin telah mengirimkan sebagian besar air yang kini mengisi lautan kita dan juga molekul-molekul organik yang diperlukan untuk memulai kehidupan. Jadi, Setiap kali kalian minum segelas air, mungkin sebagian kecilnya pernah menjadi bagian dari komet yang melakukan perjalanan miliaran kilometer. begitulah. Komet adalah sisa beku dari masa lalu tata surya kita. Bola salju kotor yang berubah menjadi tontonan langit yang megah saat mendekati matahari. Dari pertanda mitologis hingga subjek penelitian ilmiah canggih, komet terus memikat dan menginspirasi kita. Mereka mengingatkan kita betapa luas, kuno, dan dinamisnya alam semesta tempat kita tinggal. Lain kali, jika ada berita tentang komet yang akan terlihat, jangan lewatkan kesempatan untuk melihatnya. Kalian tidak hanya melihat sebongkah es dan batu, tetapi juga sepotong sejarah alam semesta. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Semoga informasi tentang komet ini menambah wawasan kalian tentang keajaiban luar angkasa. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan ilmu pengetahuan berikutnya. Tetaplah penasaran.